Kali ini kita berada di Kecamatan Trawas. Nah, itu hutannya ya. Hutannya sangat lebat sekali ya. Cuma kecil-kecil pohonnya. Pohonnya cilik-cilik. Nah, di bawahnya hutan ini atau sungai ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Kita berada di kampung atau desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Lah ini banyunya sangat deras sekali ya. Ini buanter lur. Ini gemblinding sampai ke sana. Nah ini gemblinding. Nah itu ada Watu Semar katanya Kang Ega. Alamnya sangat adem. Nah, kita termasuk di bawahnya ini termasuk diapit oleh hutan ya. Jurang. Ini kita berada di atas bawahnya lur. Ini jurang. Kalau warga sini tuh menyebutnya jorongan. Jorongan yang sisi sana lur. Yang sana itu jorongan. Ada sebuah pengairan air ya yang menembus perut bumi gitu lur. Buatan orang zaman dahulu. Ini gemblinding banyunya. Airnya gemblinding lewat sini. Nah, di sana ternyata ada jorongan. Jorongan atau tempat gua. Nah, kita belusukan di kisaran sini. Ada batu yang mirip Eyang Semar. Kalau kita tampakkan jauh, Kang. Ini seperti Eyang Semar ya, Kang? Ya, itu ada matanya, ada mulutnya. Itu ada pahatannya, pahatan alami atau gimana ya. Kejadian ini kita tadi tidak sengaja. Parkiran di sini lur, pada kita taruh di sini. Nah itu yang menuju ke atas puncak sana, ke sisi dari kanan jorongan itu. Nah, yang sisi sana itu menuju ke kampung sebelahnya. Nah ini termasuk fenomena langka ya. Fenomena langka. Di bawahnya pohon besar-besar ini ada sebuah naga. Ini ada naga kan? Buah naga. Buah naga, bukan naga beneran. Ini ternyata itu buah. Di sini kita temukan sebuah keajaiban alam dari batu. Batu sungai yang mirip Eyang Semar. Kalau kita jauhkan dari sini itu memang mirip Eyang Semar. Itu masih disakralkan atau gimana, Kang? Iya, menurut warga masyarakat ya, batu ini memang disakralkan sebagaimana kepercayaan lokal kuno gitu ya. Batu besar, jurang, pohon besar. Ini memang dihuni sosok kemudian apa yang sangat berhubungan dengan eksistensi dari gua. Ada gua Mbak di sini, Pak. Jerung. Ada gua. Gua jorongan. Gua jorongan yang dikeramatkan warga. Yang konon katanya itu memang ada 2 orang penghuni yang merupakan asal usul dari desa Sugeng, yaitu Mbak Jenggot dan Mbak Godek. Mungkin juga batu ini sangat berhubungan sekali, Mbak. Iya. Soalnya berdekatan ini. Iya, berdekatan. Jaraknya tidak terlalu jauh, lur. Kira-kira ya dari gua ini jorongan itu kurang lebih 100 meteran lah. Nah, kita sudah mendapati ini batu yang mirip Eyang Semar gitu loh, lur. Nah, kita eksplor alam luar biasa ya alamnya. Ini banyunya gemblinding. Kemericik suaranya. Nah ini lur. Ini besar sekali, ada matanya. Nah ini kelihatan kayak ada matanya gitu. Menghadap ke barat, matanya rembes. Jadi ini mulut dan hidungnya, ini matanya rembes seperti mata semar. Cuman memang bagaimana kemudian jejak historisnya, memang batu besar itu sangat identik dengan peradaban batu besar atau megalitikum. Di mana hal semacam ini itu dianggap kemudian merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur atau disebut juga menhir pada zaman kuno, yaitu peradaban batu besar. Luar biasa sekali. Hal-hal seperti ini harus tetap kita lestarikan nih, Pak. Iya. Ini termasuk zaman purba ya, Kang? Iya, zaman purba ini. Ini batu apa, Kang, jenisnya ini?
andesit. Batu andesit ya? Iya. Berarti batu-batu candi itu diambilkan di kisaran pegunungan ya kayaknya? Iya, karena di pegunungan itu Bukan di sungai ya? bahan-bahannya sangat melimpah. Bahan-bahannya sangat melimpah sekali memang. Bukan di sungai? Ya ini memang benar-benar jejak menhir, Mbak. Jejak menhir. Jadi ini memang ditinggi. Batu ini memang sengaja pada suatu masa tertentu gitu ya. Itu memang diberdirikan, Mbak. Nah ini lur. Ditegakkan, Mbak. Ini ditegakkan. Ditegakkan. Ini kayak dipapres gitu loh lur. Nah, ya itu. Nah ini kayak dipecel. Nah, iya kayak Kayaknya dipecel. ya, Dipecah separuh ya Kang? iya agar bisa terlihat bagaimana kemudian bentuknya itu seperti gunung, Pak. Seperti menhir. Nah ini ada lubang-lubang itu. Iya, Mbak. Ini Di seperti atas, apa? Di atas memang ada lubang-lubang. Semacam teracak ya. Iya, jejak. Masa purba itu, Mbak. Teracak ini. Nah ini. Jejak mungkin jejak hewan purba. Nah yang di atas itu seperti kolok gitu loh Kang. Ini seperti mahkota. Ini mahkotanya, batu bermahkota seperti itu. Nah ini kayak seperti mahkota. Tinggi, Pak. Yang di atas itu. Ini bentukan alam atau sudah dipahat manusia kita nggak tahu ya. Soalnya lokasi ini sangat dekat sekali ya dengan sungai dan juga perengan atau pohon-pohon yang rumbut. Nah itu rumbut sekali lur yang di atas itu. Nah, itu pohon sengon atau hutan sengon ya. Ada pohon mangga dan juga gedang dan juga alpukat. Di sini banyak tanaman termasuk ini Nangka. Ini fauna flora ya kan ya. Bambu. Ada. Ini termasuk flora. Ya. Barangkali ada flora dan fauna. Ada batu-batu zaman purba gitu loh lur. Zaman purba itu jenisnya itu batu menhir atau apa atau fosilnya hewan purba dinosaurus barangkali kita temukan. Soalnya ini unik-unik lur. Sangat unik sekali. Kita menyusuri jejak-jejak peradaban zaman batu dan juga zaman kuno. Ini kelihatannya itu sebelum Majapahit gitu loh lur. Atau sebelum kerajaan. Soalnya ini prasejarah ya Kang ya. Yang di kawasan sini, di kawasan Jorongan atau gua yang mengaliri sawah ini, yang termasuk ini terjadi fenomena alam Kang. Iya betul. Ini fenomena alam, bentukan manusia atau gimana Kang? Ya, dimana kemudian memang pada masa peradaban megalitik itu ya, awalnya memang ada aktivitas vulkanik atau gunung yang juga merupakan dianggap suci, dan batu-batu besar ini bagian dari kepercayaan pemujaan kepada gunung, sehingga kemudian awalnya batu-batu besar ini secara alami terbentuk karena aktivitas vulkanik. Kemudian pada masa prasejarah manusia purba zaman megalitik itu batu-batu besar ini disusun sedemikian rupa atau dipuja, atau di mana kemudian seperti batu besar itu kemudian dianggap juga memiliki kekuatan atau tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Berarti yang di sana itu di Jorongan itu tempatnya buatan manusia kan? Atau manusia purba yang membuat? Enggak, kalau di Gua Jorongan ini memang ternyata sekitarnya ini banyak gua-gua Jorongan. Ini dalam literatur kuno itu terutama pada masa Raja Erlangga, kemudian sampai berlanjut pada masa Kediri, Singosari maupun Majapahit, itu banyak literasi yang membuat namanya gua dawuan atau gua irigasi untuk mengalirkan sungai dari satu sungai ke sungai yang lain, melewati atau menembus, dibuat tembus sebuah bukit cadas. Oh gitu loh keterangannya kayaknya. Ternyata buah Jorongan ini khususnya ini aliran dibuat mengairi persawahan yang tembus sampai ke sana. Ya. Gitu loh. Ini ditembus perut bumi ini termasuk ya dalam perut bumi itu ditembus oleh zaman dahulu. Ini berarti zaman kerajaan atau zaman itu, Kang? Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman gitu, Mbak ya. Jadi zaman kerajaan karena Jawa ini merupakan pengekspor beras utama
beras terbesar di dunia pada kerajaan-kerajaan kuno itu, Mbak. Itu merupakan produk ekspor, surplus beras pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Di mana kemudian pemerintah kerajaan-kerajaan kuno sangat mengusahakan, memang benar-benar mengusahakan terbentuknya sebuah sistem pertanian yang sudah maju, yaitu dengan irigasi. Wah, irigasinya kayak gini. Semoga terjaga dan juga lestari alam kita Indonesia ya. Gitu lur. Akhir kata, Rahayu, salam budaya.